ESN, 21, seorang mahasiswi ditemukan tewas di sebuah kamar apartemen di kawasan Kedung Baruk, Surabaya Timur, Jawa Timur, Senin, 30 Juni 2025. Jasad korban pertama kali ditemukan Lindawati, 49, ibu kandung korban, dan Robi, 39, warga Wiyung, yang merupakan teman dekat Linda. Penemuan jasad mahasiswi tersebut bermula saat Linda bersama temannya Robi berkunjung ke apartemen korban pada sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Begitu tiba di kamar apartemen korban, keduanya tak bisa segera masuk karena tak ada respons dari dalam kamar saat berkali-kali mengetuk pintu. Linda kemudian inisiatif membuka pintu menggunakan kunci duplikat. Tak menyangka, ia menemukan putri kandungnya terbujur kaku di lantai dalam kondisi terlentang. Di dekat putrinya juga terdapat barang-barang panci, gunting, obat-obatan, dan rekening koran. Kapolsek Rungkut, AKP Agus Santoso menjelaskan, setelah Linda menemukan putrinya dalam keadaan kaku meminta bantuan Robi untuk menghubungi layanan darurat 112. Pemeriksaan menyatakan korban sudah meninggal dunia. Tim TGC meneruskan ke Kemen Center, yang kemudian diteruskan ke Inafis Polrestabes Surabaya untuk dilakukan olah TKP, kata AKP Agus Santoso saat dikonfirmasi, Selasa, 1 Juli 2025. Tim medis dari Pemkot Surabaya langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Penyebab kematian korban masih diselidiki, ujarnya. Kematian ESN, 21, mahasiswi yang ditemukan tewas di kamar apartemen di Surabaya Timur, pada Senin, 30 Juni 2025, masih menjadi misteri. Hingga Rabu, 2 Juli 2025, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Sementara itu, dari pengamatan suryamalang.com di lokasi apartemen, situasi di apartemen tempat kejadian perkara hari ini, Rabu, 2 Juni 2025, terlihat ramai. Banyak orang lalu lalang di lobi apartemen. Para satpam saat ditanya terkait insiden di salah satu kamar lantai 18 mengaku tidak tahu pasti. Salah seorang satpam yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa dia mendengar kabar tentang penemuan mayat perempuan di salah satu kamar pada Senin petang. Waktu itu ada polisi dan ambulans. Kami dilarang ikut masuk ke kamar, terus selesai dievakuasi diwanti-wanti bahwa semua informasi satu pintu di kepolisian, ungkapnya. Dalam penyelidikan, Polsek Rungkut hingga Rabu, 2 Juli 2025, polisi telah memeriksa 3 saksi. Salah seorang saksi yang diperiksa yaitu Linda, ibunda korban, sedangkan 2 orang lainnya ayah dan teman korban. Kapolsek Rungkut, AKP Agus Santoso, mengaku belum bisa menyimpulkan kepastian penyebab kematian korban. Pihaknya masih menunggu hasil visum dari ahli forensik Polda Jatim. Alat kamera CCTV hanya ada di lift dan resepsionis, tidak ada di lorong kamar. Jadi, kami masih perlu menunggu hasil visum untuk mengungkap kasus ini, kata AKP Agus.